Jangan lupa nonton dan dengerin podcast kita Ngobar Mikat. Narasumbernya itu keren. Cece dan Badai. Gak nyesel deh kalau nonton. Pokoknya stay tune Di IGTV dan Spotify Imtir TKMP. Ngobar Mikat, ngobrol bareng minat berbakat. Hai Sobat Imti, gimana nih kabarnya? Semoga pada baik-baik aja ya. Balik lagi di Ngobar Mikat bersama gue Viola. Kita udah sampai di episode kelima nih. Seperti biasa, kita bakal ngobrolin hal-hal yang berhubungan sama minat dan bakat dari mahasiswa-mahasiswa Teknik Industri UP. Tapi gara-gara Omikron banyak banget nih kasusnya, kita nggak bisa record offline. Jadi kita coba format baru, kita coba record lewat Zoom. Tapi ini bukan webinar ya, dan ini kita ngobrol santai aja. Walaupun nggak bisa offline, bakal tetap seru, bintang tamunya juga bakal keren banget. Nah, tema podcast kali ini multi talent di era milenial. Sesuai judulnya, bintang tamu kita nih orangnya multi talent. Ya, silakan perkenalkan diri. Oke. Hai Sobat Ngobrol Mikat. Kenalkan, nama gue Nadia dari angkatan 2020. Ya, oke. Nah, dia bisa jelasin kan multi talent ya. Jago ngapain aja sih? Terus siapa ya yang bikin multi talent? Sebenarnya gue bukan multi talent ya. Sebenarnya gue tuh banyak hobi doang ya. Bisa dibilang ya. Kalau hobi gue tuh banyak ya. Kayak nyanyi, terus juga berenang, terus juga bikin prakarya, terus juga bikin nyanyi, terus juga apalagi masak, terus yang paling itu sih gue suka gambar hobinya. Kan Nadia bisa gambar sama masak ya. Oh, itu gimana awal mula bisa tertarik buat masak sama gambar? Awal mula tuh gue kalau menggambar tuh dari TK. Gue dulu TK suka banget yang ngeliat majalah Bobo. Lu tau gak majalah Bobo? Tahu. Itu dulu terkenal banget TK gue. Nah itu tuh dari mulai majalah Bobo itu gue suka ngeliat, terus suka niru gambar-gambar. Nah dari SD itu gue mulai tuh gambar, nyoba nyeplak pakai kertas karbon gitu deh. Nah dari kertas karbon itu gue kan banyak tuh gambar berserakan tuh ya. Nah teman gue punya ide, kata temen gue tuh gimana nggak dijual aja gitu ya, daripada lu berserakan lu ceplak gambar banyak, mendingan jadiin duit juga. Ya udah dari situ tuh gue jualan tuh. Nah awal mulanya sih dari itu, gue suka kalau gambar, gue awal mulanya dari suka majalah dari Bobo. Nah kalau dari masak sendiri bisa dibilang tuh awalnya bukan suka sih, kebutuhan. Soalnya dulu pas kelas 3 tuh gue tuh di rumah gak ada pembantu sama sekali, dari orang tua dua-duanya kerja. Jadi tuh ya pulang sekolah gue sama kakak gue masak sendiri aja. Nah dari mulai situ mungkin ada ketertarikan gitu ya. Gue juga sebenarnya suka makan gitu juga sih. Bisa dibilang. Nah dari situ udahlah mulai suka masak kayak masak yang lain gitu, dari bertahap lah. Berarti udah lama banget ya punya hobi masak sama gambar, bahkan bisa jadiin duit juga tuh hobinya. Bisa aja. Kalau sekarang masih suka gambar, Nat? Masih. Tapi sekarang udah, kalau gambar tuh gue kadang-kadang aja sih kalau gambar. Jadi tergantung mood gue gitu kalau mau gambar. Pakai kertas atau digital kalau sekarang? Lebih seringnya tuh gue gambar pakai kertas. Soalnya kalau digital itu gue pernah nyoba, hasilnya tuh kurang bagus, jadi gue nggak nyoba lagi. Terus kan Nadia jago masak juga ya. Terus masak apa sih biasanya? Biasanya pasti lah ya Indonesia food. Tapi gue juga sering bikin kayak Korean food atau Japanese food. Ya banyak. Dari situ tuh gue tuh sering banget
bisa masak Korea tuh sering banget nonton Fans Restoran. Nah, di situ tuh ada resep-resep yang bisa orang Indonesia bikin lah di Indonesia gitu bahan-bahannya. Ada gak sih masakan yang lu bikin terus lu ngerasa itu enak banget, jadi lu suka banget gitu sama makanannya? Ada. Gue suka banget masakan Jepang, kayak sup miso atau enggak shabu-shabu. Itu gue, apalagi keluarga gue tuh suka banget shabu-shabu tuh ya. Gue setiap kalau ngumpul bareng gitu pasti bikin shabu-shabu. Suka banget. Oh, kayaknya enak ya masakannya. Pernah gak sih share resep gitu di sosmed? Pernah. Ada. Gue sering itu upload di IG. Cuman gak banyak sih, cuman resep-resep yang gampang aja gitu yang gue inget bahan-bahannya. Soalnya gue biasanya kalau masak tuh gak tahu takarannya berapa gitu. Itu nguploadnya di IG pribadi atau punya akun sendiri buat upload resepnya? Oh, kalau sekarang mah punya IG pribadi sih. Di IG pribadi uploadnya. Masih di IG pribadi. Terus kalau lomba masak, lomba gambar pernah gak ikut gitu? Pernah. Cuman kalau gambar tuh gue pernah ikut, cuman gak menang. Cuman kalau masak gue sering menang dari pernah SD, SMP, terus juga SMK juga pernah. Nah, kalau dari yang seru mah di SMP pesantren gue tuh pernah lomba masak, jadi kayak kewirausahaan gitu juga. Ini dari kita masak dulu baru ntar dijualin ke anak-anak. Nah, siapa kelompok yang paling habis duluan dagangannya, baru itu dia yang menang. Oh gitu. Bisa ngegambar sama masak belajar di mana, Nat? Kalau gue tuh otodidak sih. Gue nggak pernah ikutan les itu, les gambar atau nggak les masak. Gue tuh sering banget nonton YouTube gitu deh, lihat tutorial kayak misalnya masak apa gitu yang simple, terus juga kayak gambar gimana sih cara gambar yang bagus. Terus guru gue tuh sih bisa dibilang YouTube. Gitu. Ada gak sih kesulitan pas belajar ngegambar sama masak? Kesulitannya paling kalau misalnya masak nih ya, gue tuh di rumah gue kayak nggak ada alat-alat kayak oven, terus juga kayak mixer gitu ya. Nah, kayak misalnya gue tuh pernah mau bikin pizza nih ya, yang nggak ada alat sama sekali tuh kayak oven gitu deh ya. Terus gue cari-cari di YouTube, ternyata ada tuh ya resep yang nggak pakai oven, ada tuh pakai teflon. Ya kesulitannya dari itu aja sih, kayak misalnya alat-alat gitu. Kalau gambar juga sama. Kalau gambar tuh gue nggak punya alat-alat dulu tuh, nggak punya alat-alat kayak krayon yang bagus gitu. Terus juga kuas, terus juga kayak cat warna gitu ya. Nah, itu emang paling alat-alat buat itunya aja sih. Sini-sininya mah gue nabung bisa beli alat itu. Oh gitu, tapi jadi lebih kreatif ya, jadi bisa nyari alternatif lain buat bikin makanan itu atau gambar itu. Yes. Oh iya guys, FYI aja nih ya, nah, Nadia ini perannya penting juga loh di podcast Ngobrol Mikat ini. Dia yang bikin skrip podcast ini bareng temen gue yang namanya Reska. Multi talent banget gak tuh? Bisa diceritain, Nat, ada gak sih kesulitan waktu bikin skrip podcast? Sulitannya paling pas awal mula bikin skripnya aja sih. Gue bingung ini gimana bikin skripnya, apa pertanyaannya, terus jawabannya juga gue harus tulis, terus juga ya. Tapi dari situ tuh Kak Regina bantu gue juga sih. Ini kayak gini aja. Awal mula sih cuman karena bingung aja gitu nulisnya gimana. Oke deh, makasih Nadia udah nyempetin jadi bintang tamu di podcast Ngobrol Mikat kali ini. Nah, segitu dulu ya guys. Gimana, menarik kan obrolan sama bintang tamu kita yang keren banget ini?
Buat kalian yang punya minat dan bakat, jangan dipendam aja, bisa disalurin di podcast Ngobar Mikat ini atau kolom karya. Kalau berminat bisa menghubungi Nadia, bintang tamu kita hari ini ya. Makasih udah dengerin podcast Ngobar Mikat. Jaga kesehatan ya Sobat Inti. Jangan lupa di like, komen, dan share. Jangan lupa juga follow sama subscribe ya. Pokoknya pantengin terus, soalnya bakal ngobrol seru bareng bintang tamu keren lainnya. Bye-bye. Dah.